tinggi. Makanya kami periksa kelompok iman tadi malam di Jember. Saya katakan, kenapa tidak lapor sesuatu? Kalau kalian bisa menjawab, Kita akan kasih seperti dimanapun yang sembunyi, kita akan kasih seperti. Kita periksa beberapa tempat yang mencurigakan. Kita akan kasih seperti. dituliskan oleh Dewan Jawa. Yang ini dibiarkan berdialog. Dibiarkan berdialog. Saya ingatkan kepada jemaah pengajian sekali lagi. Baik yang ada di Pasuruan, yang ada di Tanjung, yang ada di Jember, yang ada di Bangil, yang ada di Surabaya, yang ada di Madura, Bangkit, Panjenengan sebenarnya sampai ke tempat Panjenengan. Para abang, wah, menantang Yesus di 24 jam, tidak akan ada. Dari peristiwa tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih seperti kita akan keinginan. Lalu saja di Madura, di Bogor, saja Muhdor itu. Apakah itu ya perbuatan seorang cucu Nabi dan merencanakan rencana-rencana yang sangat buruk tapi dilegalkan oleh Anda Muhdor? Akhlak Rasul mana itu yang jadi contoh? Perintah Rasul mana yang sehingga kau jadikan dasar dalil kau melakukan itu Muhdor? Jangankan orang yang Ustadz Kiai, orang SD pun yang baru madrasah aliyah itu tentu akan menolaknya. Bismillah. Ini saran saya, usulan saya kepada Muhdor Alhamid. Muhdor, cobalah Anda jangan seperti itu. Malulah Anda. Anda ini sudah tua, punya jemaah, punya santri. Kok seperti itu tingkah laku Anda? Janganlah amanah wali santri, keluarganya yang mungkin menitipkan anaknya dididik oleh kamu untuk menjadi berakhlak, kemudian dididik untuk tidak berakhlak, malah menjadi arogan. Anda sudah tidak melaksanakan amanah. Anda seharusnya menjadi seorang guru yang baik, yang memberikan contoh kesabaran, ketawakalan, dan pemaaf, dan lapang dada. Kemudian akan Anda juga memberikan contoh menyelesaikan masalah tanpa bermasalah, menyelesaikan masalah dengan dalil dan ilmu dan kitab. Anda boleh menolak usulan saya, tapi Anda silahkan tafakur. Muhdor, sangat tidak terpuji Anda tidak suka seseorang kepada seseorang yang berkaitan dengan masalah Anda, urusan Anda, kok melibatkan orang lain yang tidak ada kaitannya. Sebaiknya Anda kalau memang aku dzurriyyat Nabi, merasa dzurriyyat Nabi, yakin itu, mengapa Anda tidak datang sendiri, turun mendatangi Said Qori ketika itu atau yang lain? Ke depan pun mestinya Anda datang sendiri. Apa yang terjadi jika itu yang Anda suruh kemudian terjadi apa-apa, kemudian terkena hukum atau ada luka, bentrokan, mereka tidak selamat tapi Anda di rumah selamat? Apakah Anda akan bertanggung jawab di dunia dan di akhirat? Apakah Anda nanti sanggup mengeluarkan mereka dari hukum? Kan sudah terbukti ada yang dulu pengikutnya Rizik Syihab yang mengacara itu, saya lupa lagi namanya, Temen Arman ya, maaf nih kalau tidak salah, ikut terlibat Rizik Syihab kan
itu diponis kemudian dipenjara. Rizik Syihab tidak bisa mampu membantu untuk mengeluarkannya. Apakah Anda juga akan seperti itu? Diam ketika pribumi Nusantara diperintahkan olehmu, kemudian terkena hukum di penjara, Anda bertanggung jawab tidak untuk mengeluarkannya? Dan apakah Anda akan bertanggung jawab pada anak istrinya dan keluarganya yang mestinya diberi nafkah karena di penjara nafkahnya? Apakah Anda sanggup memberikan nafkah pada mereka ketika Anda tidak bisa bertanggung jawab dan berakibat keluarga mereka kemudian terlantar? Apakah itu tidak ada dosa, Mudor? Mudor, semoga Anda dengar nih. Saya ini Yusuf Al-Mubarok, orang Serang, Mudor. Saya bukan kiai, bukan ulama, bukan santri. Saya orang biasa. Tapi saya tidak suka melihat fenomena seperti itu, Mudor. Mudor, cobalah. Kalau bisa jangan melakukan itu, arogansi. Selesaikanlah perihal nasab ini dengan hujah, dengan dalil, dengan kitab. Cobalah Anda ajak diskusi tuh Kiai Haji Imadudi, atau ajak debat sekalipun, dengan cara ajak debat sekalipun dengan cara yang baik. Ajak debat, tapi dengan cara yang baik. Jadi suasana tidak makin keruh. Tentang nasab, tentang ilmu, ya selesai dengan ilmu. Tidak menjadi keruh oleh arogansi, oleh otot dan pelotot dan sok-sok, jago sok jawara, sok gagah, malu, Lor. Dan saya khawatir bagaimana jika terjadi nanti Anda ini dan kelompok Anda mendapatkan perlawanan, terjadi benturan. Dan paling saya tidak setuju, tidak ingin terjadi bentrokan antara pribumi dengan pribumi. Ini yang saya tidak inginkan. Saya ini lebih suka kalaupun memang Anda Mudor ini sudah tidak bisa nahan diri. Apakah Anda tidak punya nyali untuk Anda sendiri yang datang melakukan dan berbuat? Mengapa harus perintahkan santrimu dan orang pribumi? Apakah itu tidak akan terjadi pecah belah dan mungkin akan besarnya nanti jadi perang saudara antara pribumi dengan pribumi Nusantara dengan Nusantara? Lalu Anda dan oknum Habib yang lain akan kemana? Akan bagaimana? Apakah akan menyaksikan saja, menonton, sementara pribumi dengan pribumi, Nusantara dengan Nusantara kemudian berbentrokan, terjadi luka-luka sampai ada nauzubillah dalik, kecelakaan? Kan itu tragis. Anda nanti akan ngapain ketika itu? Anda enak tapi mereka sengsara. Maka kalau memang Anda sudah tidak bisa nahan diri, gentlenya Anda itu laki-laki, Mudor, cobalah Anda turun sendiri. Dan kelompok Anda kalaupun mau, para Habib. Setuju saya tadi ketika Anda Alawiyyin semuanya. Ya cobalah Alawiyyin aja kalaupun mau gitu. Jangan bawa-bawa pribumi Nusantara, santri jangan. Ya, jangan. Itu lebih hebat, lebih terpuji, terhormat, dihargai. Sekalipun kelompok Anda kelompok yang ngaku Habib cucu Nabi ini, kalaupun itu terhormat daripada Anda korbankan orang lain, pribumi Nusantara, santri jadi tumbal dan tumbal dan tumbal. Apakah Anda sanggup bertanggung jawab dunia dan akhirat terhadap keluarga mereka? Tangisan keluarga mereka, anak istrinya, ibunya, saudaranya menangis akibat perbuatan Anda mengadu dombakan, membenturkan mereka dengan para pribumi Nusantara. Sementara Anda duduk ongkang-ongkang kaki menonton. Kalau Anda bertanggung jawab, kalau Anda cuci tangan, bagaimana?
Jadi kalau menurut saya janganlah Anda melakukan itu. Lebih utama lagi Anda tidak, Primobi juga tidak, Anda bertahan, bersabar, dan juga yang lain juga diam. Hadapi itu Kiai Haji Imaduddin dan kelompoknya dengan kitab, dengan hujah dan dalil. Apa salahnya sih? Dan Anda tadi bertanya, sangat kenapa kalian sampai benci ke Habib? Ada dosa apa? Bodor, ini bukan persoalan. Menurut saya bukan persoalan kaitannya dosa pribadi-pribadi, bukan. Menurut saya ini yang paling utama kesalahannya kelompok klan Ba'ali yang ngaku Turiyat Nun Nabi ini tidak bisa membuktikan bahwa yang Anda tuh Alwi bin Ubaidillah dan Ubaidillah itu terbukti sebagai anak Said Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Itu kesalahannya. Kesalahan yang kedua, kelompok-kelompok Habib ini dan Anda sendiri mungkin tidak menunjukkan bukti tes DNA. Jawab mereka dengan kitab, dengan hujah, manuskrip, data, dan dengan tes DNA. Itu aja. Jika Anda ingin selesai masalah, seperti apa yang Anda katakan, kalau tidak begitu, tidak sok terapi tinggi, tidak akan selesai masalah. Bukan nama selesai, tidak akan berhenti, akan terus. Saya tahu kok jiwa-jiwa orang pribumi Nusantara. Saya tahu. Mereka tidak akan gentar menghadapi Anda dan kelompok Anda. Bahkan mungkin mereka sedang menunggu sebetulnya. Janganlah menyiram api dengan bensin. Jangan. Siapkah Anda nanti kalau mereka nanti melawan? Berani Anda bisa bertanggung jawab. Anda yakin Anda akan menang? Masya Allah, tabarakallah, janganlah. Saya katakan lagi, Anda bertanya, kesalahan apa, dosa apa, sehingga kok membenci Habib? Itu aja. Menurut saya kesalahan yang fatal dan vital itu, klan Ba'alwi, khususnya RA, ya, tidak segera menjawab oleh mereka, oleh para Habib, jangan nunjuk orang lain, pribumi. Para Habib, silakan aja yang mewakilinya siapa, ya, di kantor